Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kode tugas praktikum saya. Nah, pertama-tama untuk nomor 1, di sini saya membuat kelas number 1 yang mengextend kelas application. Nah, karena kelas ini mengextend kelas application, maka ia harus mengimplementasikan method start dari kelas application. Nah, untuk isi metodenya seperti ini. Pertama-tama untuk menampilkan menu dari restoran dan menentukan pilihan menu. Di sini saya menginstansiasi kelas checkbox dengan inisialisasi teks. Kemudian untuk menampilkan harga dari tiap-tiap menu, di sini saya menginstansiasi kelas label. Selanjutnya untuk menginput jumlah pesanan, di sini saya menginstansiasi kelas text field. Kemudian untuk membuat tombol total price, di sini saya menginstansiasi kelas button, dan kemudian di sini saya menginstansiasi kelas label. Untuk kelas label ini nantinya akan menampilkan total harga dari semua pesanan. Kemudian di sini saya memanggil method setOnAction dari kelas button agar ketika tombol total price ini diklik akan menampilkan total harga dari semua pesanan. Kemudian untuk layoutnya saya menginstansiasi kelas gridpan. Kemudian di sini saya memanggil method setPadding untuk mengatur jarak antara konten dengan border. Kemudian untuk mengatur spasinya saya memanggil method setHgap dan setVgap. Kemudian untuk mengatur tampilan dari semua item, di sini saya memanggil metode addRow, setRowIndex, dan setColumnIndex. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas scene. Kemudian saya memanggil metode setScene, setTitle, dan setShow dari kelas stage. Kemudian untuk menjalankan aplikasi, di sini saya memanggil metode launch di dalam metode main. Selanjutnya untuk nomor 2, pertama-tama di sini saya membuat kelas number 2 yang mengextend kelas application. Nah, sama seperti tadi, karena kelas ini mengextend kelas application, maka ia harus mengimplementasikan method start dari kelas application. Kemudian untuk isi metodenya seperti ini. Pertama-tama di sini saya menginstansiasi kelas borderpan, kemudian memanggil metode setPadding dari kelas borderpan untuk mengatur marginnya. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas text dengan inisialisasi teks. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas vbox, kemudian memanggil metode getChildren.add dengan parameter text1. Kemudian di sini saya memanggil metode setAlignment untuk merata tengahkan teks 1 ini. Nah, untuk vbox 2 sama seperti vbox 1. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas radio button dan membuat variabel array kelompok. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas toggle group. Kemudian memanggil metode setToggleGroup dari kelas radio button. Nah, ini tujuannya agar user hanya bisa memilih maksimal satu tombol di antara 4 tombol ini. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas gridpan, kemudian memanggil metode setHgap dan setVgap untuk mengatur spasi antar item. Kemudian di sini saya memanggil metode setPadding untuk mengatur marginnya. Kemudian saya memanggil metode setStyle
untuk memberikan warna pada bordernya. Nah, di sini saya memberikan warna hitam. Kemudian di sini saya memanggil metode setConstraints untuk mengatur tampilan item-itemnya. Kemudian saya memanggil metode getChildren.addAll VBox1 radio button untuk menambahkan VBox1 radio button dan seterusnya ini ke dalam GridPen 1. Kemudian di sini saya memanggil metode textfill dan di sini saya menginstansiasi kelas textfill dan label. Kemudian saya memanggil metode setLabel4 dengan parameter textfill dan di sini saya memanggil metode setMnemicParsing. Nah, textfill ini tujuannya untuk menerima inputan dari user, kemudian name ini untuk menampilkan teks name ini. Nah, untuk textfill 2 ini sama seperti textfill 1. Selanjutnya di sini saya menginstansiasi kelas label dengan inisialisasi teks. Kemudian saya menginstansiasi kelas radio button dan membuat variabel array jenis kelamin. Nah, kemudian saya menginstansiasi kelas toggle group dan memanggil metode setToggleGroup dari kelas radio button. Nah, tujuannya agar user hanya bisa memilih salah satu di antara dua tombol ini. Nah, untuk GridPen 2 ini sama seperti GridPen 1 tadi. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas button, kemudian memanggil metode setPadding dan setAlignment untuk mengatur margin dan merata dan menempatkannya pada bagian top right. Nah, ini tujuannya untuk membuat tombol save. Kemudian di sini saya memanggil metode setOnAction. Tujuannya agar ketika tombol save tadi diklik oleh user, maka ia akan menampilkan inputan dan pilihan user. Nah, untuk isi metodenya seperti ini. Pertama-tama di sini saya menginstansiasi kelas toggle, kemudian memanggil metode getSelectedToggle dari kelas ToggleGroup. Kemudian di sini saya membuat variabel kelompok indeks dan membuat perulangan untuk mendapatkan pilihan tombol yang dipilih user. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel name dan name yang memanggil metode getText dari kelas textfill. Selanjutnya di sini saya menginstansiasi kelas toggle dan memanggil metode getSelectedToggle dari ToggleGroup dari kelas ToggleGroup. Kemudian di sini saya membuat variabel jenis kelamin. Nah, kemudian membuat pengkondisian untuk mendapatkan pilihan tombol yang dipilih oleh user. Nah, kemudian di sini saya menginstansiasi kelas alert. Nah, kelas alert dan string builder. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan inputan dan pilihan user tadi. Kemudian di sini saya memanggil metode .append dari kelas string builder untuk menambahkan name, jenis kelamin, kelompok indeks dari inputan dan pilihan user tadi. Selanjutnya di sini saya memanggil metode setMargin untuk mengatur margin dari GridPen 1, GridPen 2 dan button 1. Kemudian untuk mengatur tampilan layoutnya di sini saya memanggil metode setLeft, setRight dan setBottom. Kemudian di sini saya memanggil metode scene. Di sini saya menginstansiasi kelas scene dan memanggil metode setScene dan show dari kelas stage. Kemudian untuk menjalankan aplikasinya, di sini saya memanggil metode .launch di dalam metode main.
Selanjutnya untuk nomor 3 seperti ini. Pertama-tama di sini saya membuat kelas number 3 yang mengextend kelas application. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, karena kelas ini mengextend kelas application, maka ia harus mengimplementasikan method start dari kelas application. Kemudian untuk isi metodenya seperti ini. Pertama-tama di sini saya menginstansiasi kelas button dengan inisialisasi teks untuk membuat tombol choose file. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas text area, kemudian memanggil metode set editable, nah yang dengan parameter false. Nah, metode set editable ini memungkinkan user untuk menyalin data, tetapi user tidak dapat mengubah konten secara langsung. Kemudian di sini saya memanggil metode setPrefix dari kelas text area. Nah, ini untuk mengatur tinggi text area. Kemudian di sini saya memanggil metode setOnAction dari kelas button. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas VBox. Kemudian memanggil metode setMargin untuk mengatur marginnya. Kemudian di sini saya memanggil metode setAlignment untuk menempatkan VBox ini di bagian top center. Kemudian di sini saya memanggil metode getChildren.addAll untuk menambahkan button 1 dan text area ini ke dalam VBox. Kemudian di sini saya memanggil metode scene. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas scene, kemudian memanggil metode setScene dari kelas stage dan setTitle untuk memberikan judul stage-nya. Kemudian di sini untuk menampilkan stage-nya, di sini saya memanggil metode .show. Selanjutnya di sini saya membuat metode staticStringReadFile untuk membaca filenya dengan variabel final integer size. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas file input stream dan byte array output stream. Selanjutnya untuk kelas open filenya seperti ini. Pertama-tama di sini saya membuat kelas open file yang mengimplement event handler. Karena kelas ini mengimplement event handler, maka ia harus mengimplementasikan metode public void handle. Nah, untuk kelas open file ini ia memiliki atribut private button, stage dan text area. Kemudian di sini saya membuat konstruktor open file dengan parameter button, text area dan stage. Nah, untuk isi dari metode handle-nya seperti ini. Pertama-tama di sini saya memanggil metode setDisable dari kelas button dan metode setText dari kelas text area. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas fileChooser. Nah, kelas fileChooser ini tujuannya untuk memilih file-file di dalam sistem. Kemudian di sini saya menginstansiasi kelas file dan memanggil metode showOpenDialog dari kelas fileChooser. Nah, if file sama dengan null, maka button.setDisable bernilai false. Nah, untuk try catch-nya seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.